Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Farida Wirawan dengan NIM K71197. Di sini saya akan menampilkan sebuah presentasi tentang bunyi dan getar. Selamat menyimak. Semoga presentasi saya dapat memahami teman-teman untuk lebih mengenal dan mengerti tentang getar dan bunyi. Pengertian dari getaran adalah gerak bolak-balik secara berkala melalui suatu titik keseimbangan. Pada umumnya setiap benda dapat melakukan getaran. Suatu benda dikatakan bergetar bila benda itu bergerak bolak-balik secara berskala melalui titik keseimbangan. Nah, keseimbangan yang dimaksud di sini di mana suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, bunyi adalah suatu bentuk gelombang longitudinal yang merambat secara perapatan dan perenggangan terbentuk oleh partikel zat perantara serta ditimbulkan oleh sumber bunyi yang mengalami getaran. Amplitudo adalah pengukuran skala yang non-negatif dari besar osilasi, yaitu dari besar osilasi suatu gelombang. Amplitudo juga dapat didefinisikan sebagai jarak atau seimbangan terjauh dari titik keseimbangan dalam gelombang sinusoide. Resonansi menggambarkan fenomena peningkatan amplitudo yang terjadi ketika frekuensi gaya yang diterapkan secara periodik sama atau mendekati frekuensi alami sistem tempat ia bekerja. Nah, ini adalah besaran dalam getaran, ada amplitudo, frekuensi, periode, dan simpangan. Nah, perhatikan nih gambar di bawah ini kan ada gerak bandul di A, B, C, ya kan. Nah, kalau satu getaran itu dari A, B, C, B, A itu satu getaran. Sedangkan kalau A, B, C aja itu merupakan hanya setengah getaran. Nah, gerak bolak-balik secara teratur melewati titik seimbang ini yang disebut getaran. Misal pada mula-mula bandul berada pada posisi timbang di titik B, bandul kemudian disimpangkan ke titik A lalu dilepaskan. Ini rumus-rumusnya, periode dan frekuensi. Nah, getaran dibagi menjadi dua. Ada getaran bebas, terjadi apabila suatu sistem mekanis diberikan gaya awal lalu sistem dibiarkan secara bebas. Kedua, getaran paksa, terjadi apabila suatu sistem mekanis dengan sengaja diberikan gaya atau gerakan bolak-balik. Nih, contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari ada senar gitar yang dipetik, ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, bandul jam dinding yang sedang bergoyang, mister plastik yang dijepit, serta pegas yang diberi beban. Sebenarnya masih banyak lagi contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa kita sadar. Nah, bunyi, syarat bunyi itu ada 3. Ada sumber bunyi, ada medium atau perantara, ada udara, padat atau cair, dan indera pendengar kita yaitu telinga. Nah, berdasarkan jenis frekuensinya ada infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh anjing dan jangkrik. Audisonik, ini yang bisa didengar oleh kita nih manusia, itu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Sedangkan ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Ini rumus cepat lambat bunyi. Nah, ada amplitudo, jenis-jenis amplitudo. Pertama ada amplitudo modulation, AM. Nah, seperti namanya nih, ini adalah suatu teknik modulasi yang proses pemodulasian sinyal frekuensi rendah pada frekuensi tinggi dengan mengubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi tanpa mengubah frekuensinya. Jadi pada modulasi amplitudo ini sinyal pembawanya berubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo sinyal pemodulasi, sedangkan frekuensi tetap selama proses modulasi. Yang kedua, frequency modulation. Frequency modulation atau modulasi frekuensi adalah teknik pengiriman informasi yang berbentuk frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa yang berfrekuensi tinggi.
Jadi pada modulasi frekuensi ini, sinyal informasi akan mengubah frekuensi gelombang pembawanya, sedangkan amplitudonya tetap selama proses modulasi. Nah, yang ketiga, phase modulation. Yang dimaksud dengan fase atau phase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Modulasi fasa merupakan suatu teknik modulasi yang mempresentasikan informasi sebagai variasi fasa dari sinyal pembawanya. Pada modulasi fasa ini, sinyal informasi mengubah fasa gelombang pembawanya, sedangkan amplitudo gelombang pembawanya tetap tidak berubah. Teknik modulasi fasa ini jarang digunakan karena memerlukan perangkat penerima yang lebih kompleks. Berikut adalah rumus-rumus amplitudo. Ada 3, ada amplitudo sampingan periode getaran, amplitudo dari getaran, rumus besar frekuensi getar, dan rumus hubungan antara frekuensi dan periode. Nah, resonansi. Contoh resonansi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada resonansi yang dihasilkan dari suara beduk di masjid yang ditabur saat akan melakukan azan. Suara beduk dihasilkan dari lapisan kulit sapi yang dipakai sebagai bahan utama membuat beduk. Kulit sapi tersebut bergetar saat dipukul. Getarannya sama dengan frekuensi udara yang ada dalam ruang beduk. 2. Gitar. Gitar dimainkan dengan cara dipetik ini akan menghasilkan suara yang nyaring karena kotak udara yang ada di dalam gitar menyebabkan partikel-partikel udara yang ada di dalamnya akan ikut bergetar saat senar gitar dipetik. Yang ketiga, udara di dalam kotak gitar beresonansi dengan kawat yang bergetar pada saat dipetik. Nah, syarat terjadinya resonansi. Pertama, ada sumber bunyi. Sumber bunyi maksudnya berasal dari sebuah benda yang apabila digerakkan bisa menghasilkan getaran dan suara. Ada medium perantara buat merambat. Medium perantara tersebut bisa berupa benda padat atau udara. Ketiga, ada penerima atau benda lain. Ada benda lain yang mempunyai frekuensi yang sama buat menghasilkan getaran dan suara. Yang ketiga, frekuensi sumber bunyi sama dengan frekuensi alamiah benda yang punya frekuensi yang sama. Adanya kolom udara dengan ketinggian kolom udara yang sama. Berikutlah rumus resonansi. Nah, kita udah sampai di ujung presentasi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.